Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dengan NIM 21-20357 dari kelas PAI 2I. Di sini Elsa akan menjawab 3 pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Tahsin Quran. Yang pertama, menyebutkan perbedaan dari iqlab, ikhfa hakiki, dan ikhfa safawi. Sebelum menjelaskan perbandingannya, perlu diingatkan lagi mengenai pengertian ketiga hukum secara singkat. Yang pertama, iqlab secara adalah mengganti nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun jika bertemu ba. Ikhfa hakiki adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin jika bertemu huruf ikhfa. Dan ikhfa safawi adalah menyamarkan mim sukun jika bertemu huruf ba. Perbedaan antara hukum bacaan ikhfa hakiki dan ikhfa safawi: yang pertama, samarnya nun sukun atau tanwin dalam ikhfa hakiki benar-benar menyamarkan, hampir menghilangkan bentuk nunnya dan hanya menyisakan sifat gunahnya. Sedangkan samarnya mim sukun dalam ikhfa safawi tidak sampai menyebabkan bentuk mim sukunnya hilang. Kedua, para ulama tajwid tidak berbeda mengenai hukum bacaan ikhfa hakiki, sedangkan dalam hukum bacaan ikhfa safawi, para ulama tajwid berbeda pendapat antara dibaca ikhfa dengan izhar. Perbandingan antara iqlab dan ikhfa safawi. Kedua hukum bacaan baik iqlab dan ikhfa safawi sama-sama dalam hal makhraj dan mengucapkan, yakni sama-sama dibaca mim sukun. Perbedaannya adalah: pertama, mim sukun dalam bacaan ikhfa safawi adalah mim sukun asli, sedangkan mim sukun dalam hukum bacaan iqlab adalah mengembalikan atau pergantian dari nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun. Selanjutnya, yang kedua, para ulama tajwid sepakat dalam cara membaca hukum bacaan iqlab, sedangkan bacaan hukum bacaan ikhfa safawi para ulama tajwid berbeda pendapat mengenai cara membacanya. Berikut contoh hukum bacaan iqlab dalam Quran surat Asy-Syams ayat 14. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Selanjutnya, contoh hukum bacaan ikhfa hakiki dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 3, yaitu wala antum abiduna ma'abud. Berikut contoh hukum bacaan ikhfa safawi dalam Quran surat Al-Alaq ayat 14, yaitu alam ya'lam bi annallaha yara. Selanjutnya, jawaban soal nomor 2, mad lazim musyaqqal kilmi, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Mad lazim mukhaffal ilmi, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sedangkan sukun asli dan tidak bertasdid. Mad ini biasanya dibaca ringan karena tasdid. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan. Idgham adalah melebur atau memasukkan bunyi satu huruf ke dalam huruf berikutnya, sehingga yang terdengar adalah huruf yang berikutnya. Itu terdapat 3 jenis idgham. Idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain melebur 2 huruf yang sama, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama sifat dan makhrajnya, tempat keluarnya, seperti huruf dal bertemu dal dan huruf ba bertemu ba dan sebagainya. Qad dakhalu idrib ba'asaqo. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain yang hampir ialah pertemuan 2 huruf yang berhampir sifat dan makhrajnya, seperti ba bertemu mim, qaf bertemu kaf, dan qa bertemu zal. Izqab ma'ana. Alam najlakum. Selanjutnya, idgham mutajasinain.
Idgham mutajasinain yang sejenisnya ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya, seperti to bertemu to, lam bertemu ro, serta zol bertemu zo. Contohnya hammat ta'ifatu qurrabba izzolamu. Contoh nun wasol. Yang selanjutnya jawaban soal nomor 3. Yang pertama itu contoh nun wasol, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-2 yang terdapat pada bacaan Alhamdulillah. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Lumazah ayat 1-2, lumazatil lazi. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1-2 yang terdapat pada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Selanjutnya syaktah. Tanda wakaf syaktah dalam Al-Quran biasanya ditulis dengan tanda syaktah atau kadang kalanya ditulis dengan tanda so. Tanda wakaf syaktah dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 4 ayat. Dan berikut contoh tanda wakaf syaktah dalam mushaf Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, yaitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selanjutnya surah Al-Kahfi ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaj. Selanjutnya surah Yasin ayat ke-52. Qalu ya wailana man ba'asyana min marqadina haza ma wa'adar rahmanu wa sarakal mursalun. Selanjutnya imalah. Cara membacanya adalah majraha, bukan majraha, karena imalah artinya memiringkan bunyi fathah kepada kasrah. Selanjutnya cara membaca bacaan isyamam adalah dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucapkan huruf u. Bacaan isyamam ini adalah satu dalam Quran surat Yusuf ayat 11, yaitu qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.